Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Syuhadillahi lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk selanjutnya, alhamdulillah masih ada waktu sekitar 40 menit untuk kajian kajian secara rohani sekaligus doa penutup dan doa sampai waktu berbuka puasa. Demikian waktu dan tempat sebenarnya kami serahkan kepada Bapak Ustaz. Kelahiran Selat Panjang. Bapak saya Kutawi Nangut, Kutawi namanya Pesalakan. Kemudian ibu saya itu lulus pesantren, tepatnya Rantai Beringin, Tambak Rejo. Jadi saya kelahiran Selat Panjang. Jadi masuk di grup Paguyuban Kebumen, niatnya adalah untuk silaturahim, nyambung hubungan silaturahim, foto-foto Kebumen. Niatnya kalian Bidul Walidain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula kelingan setunggalipun hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki masyhur di setiap kegiatan pasti disampaikan hadis ini. Jadi kalau Ramadan hadis ini laris. Kanjeng Nabi dawuhaken bismillahirrahmanirrahim al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Jadi cara bahasa Jawa al-jannatu utawi swarga iku mustaqatun ngarepaken swarga ila jannat ila arba'ati nafarin maring papat golonganipun manungsa. Itu cara bahasa pondok. Cara bahasa Batam ya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Jadi apabila kita termasuk daripada 4 golongan ini, berarti kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Nabi, orang yang dirindukan oleh surga yaitu talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, dan orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh Nabi itu dibekali dengan mukjizat. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam, beliau dibekali mukjizat sampai beliau mendapat julukan Kalamullah, artinya seorang nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa juga diberikan satu mukjizat tongkat. Apabila tongkat itu dilemparkan di laut maka terjadilah jalan tol. Tapi sayangnya sampai sekarang tongkatnya Nabi Musa belum ketemu, Pak. Jadi kalau ketemu untuk bangun Batam jalan tol insya Allah gampang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dibekali mukjizat yang mana beliau itu pada saat dibakar oleh Raja Namrud, beliau itu tidak mempan dibakar dengan doa ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Jadi nanti kalau mau nyoba silakan, ini ayat Quran. Kalau api coba dibaca ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kalau masih panas berarti yang salah bukan doanya tapi kita yang tidak makbul. Ini doanya Nabi Ibrahim.
Kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat yaitu Al-Quranul Karim. Bukti daripada mukjizat tersebut, orang yang membaca Quran dihitung huruf per huruf pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalimat atau alif lam mim itu tidak dibaca ataupun tidak diberi pahala satu pahala, tapi tidak alif satu, lam satu, mim satu huruf pahalanya adalah 10 pahala. Berarti kalau alif lam mim 3 huruf berarti 30 pahalanya. Jadi alif lam mim tidak diberikan pahala satu tapi 3. Hitungan 30 berarti setiap satu huruf 10 pahalanya. Kemudian Al-Quran selain mukjizat dijadikan sebagai pedoman hidup. Kalau kita posisikan Al-Quran itu sebagai pedoman, tentu tidak cukup cuma sekedar kita baca. Tentu Al-Quran setelah kita baca, kemudian kita berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran sebagai pedoman. Kalau sudah bisa memahami isi kandungan Al-Quran, baru Al-Quran bisa diamalkan di dalam kehidupan. Maka perintah Allah dalam surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah itu ada yang bisa dibaca, ada yang tidak bisa dibaca. Ayat Allah yang bisa dibaca namanya Al-Quranul Karim, yang tidak bisa dibaca adalah seluruh ciptaan Allah, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya langit bumi, adanya tumbuhan, turunnya air hujan dan sebagainya, itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah Iqra itu artinya adalah perintah agar kita menjadi orang yang pintar. Silakan pendidikan sampai dimanapun, S1, S2, S3 dan seterusnya, tetapi di depan ayat ini dilanjutkan dengan Bismi Rabbik, artinya pintar seperti apapun jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra, bacalah, Bismi Rabbik, tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan jadi pejabat, silakan jadi pengusaha, silakan jadi apapun profesi kita, tetapi tetap dalam naungan Bismi Rabbik, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran yang ketiga fungsinya adalah sebagai kalamullah. Kalamullah itu apabila ingin berkomunikasi langsung dengan Allah, berarti dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Jadi sampai hari Rasulullah mengatakan, maka yarju liqa rabbih falyukrim ahlallah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka muliakanlah ahli-ahlinya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ahlullah, siapakah ahlinya Allah itu? Ahlinya Allah itu adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, itu adalah ahli atau orang dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak punya orang dalam, nggak tembus. Kita mengajukan proposal tanpa ada orang dalam, itu nggak tembus. Nah, tapi kalau ada orang dalam, gampang tembus. Ya sama, Allah juga begitu. Jadi yang diakui sebagai ahlinya Allah itu adalah orang-orang yang ahli Quran, itu ahlinya Allah. Maka apabila ingin bertemu dan doanya diijabah oleh Allah, maka muliakan ahlinya Allah. Jadi proposal, jadi sudah benar. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, ini prosedurnya sudah benar. Kalau kita mau sampai kepada Allah, ya harus lewat ke sana, dari guru-gurunya sampai kepada orang yang terdekatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hafizul lisan, yaitu orang yang mampu mengendalikan ucapannya atau lisannya. Karena orang yang mampu mengendalikan lisannya itu dinilai seperti jihad pahalanya. Karena di antara panca indera pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang paling berpotensi untuk melakukan dosa itu adalah lisan. Kadang-kadang kita mengucapkan sekarang, tahun depan itu masih terasa bekasnya karena omongan kita.
Maka kadang-kadang pedasnya cabai tak sepedas mulutnya tetangga. Karena sampai bertahun-tahun masih terngiang-ngiang ucapan orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah yang keluar dari lisan itu dicatat oleh malaikat raqibun atid. Jadi keluar yang baik dicatat, yang buruk juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang keluar dari lisan kita itu adalah baik, maka nanti akan berefek baik kepada kita. Tetapi apabila buruk, tentu akan berefek buruk kepada kita. Maka lisan ini sangat berpotensi untuk melakukan maksiat, melakukan dosa. Makanya puasa itu kan cara orang Jawa itu ngempet perkara songo, bolongan songo dulu. Jadi 2 meripat, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 mulut, yang 2 cari sendiri. 9 itu ngempet perkara sama orang Jawa kan enggak. Jadi puasa itu yang ngempet perkara sama, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga hidup, menjaga, terutama menjaga lisan. Pada suatu ketika ada seorang pemuda sowan kepada Rasulullah SAW. Pemuda ini matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Artinya pemuda ini meminta nasihat atau wasiat dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat, "Alaika bittaqwallah." Jadi ada 5 wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada pemuda ini. Yang pertama, "Alaika bittaqwallah." Tetaplah kamu dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha jima'un kullu khairin, karena sesungguhnya takwa itu adalah kumpulan daripada kebaikan. Kumpulnya seluruh kebaikan itu bermuara kepada ketakwaan. Masalah apapun hidup itu selesai apabila dengan ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pusing, kita mumet urusan itu, sebenarnya setiap masalah itu ada solusinya apabila kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takwa itu hidupnya nggak pernah susah mikir kehidupan dunia, tenang. Orang-orang takwa, orang-orang yang sudah keyakinannya tinggi kepada Allah itu nggak pernah susah sekali menghadapi kehidupan dunia. Kemudian pesan yang kedua dari Rasulullah kepada pemuda yang sowan kepada Rasulullah ini, "Alaika bil jihad fi sabilillah." Tetaplah kamu jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memaknai jihad itu kondisional. Jihad di zaman dulu pada saat zaman peperangan kita membawa senjata untuk melawan musuh-musuh kita. Tetapi di zaman sekarang kita tidak perlu lagi, bahkan musuh yang terberat kita itu adalah sebenarnya ada di dalam tempat kita sendiri. Jadi keyakinan akidah kita sudah mulai digusur, keyakinan kita sudah mulai dipengaruhi, kebiasaan amaliyah kita sudah mulai digusur. Ini sebenarnya jihad bagi kita. Maka ini sangat penting untuk kita hidupkan kembali yang menjadi kebiasaan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Rasulullah pada saat beliau pulang dari perang Badar mengatakan, kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Sahabat nanya, perang sebesar ini kok dikatakan perang kecil ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan perang yang besar itu adalah jihadun nafsi. Perang yang terbesar itu adalah memerangi hawa nafsunya sendiri, termasuk menjaga lisannya. Jadi orang yang menjaga lisan itu nilainya sama seperti orang yang berjihad. Pahalanya besar, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang ketiga adalah wa muti'ul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Memberikan sesuatu
kepada orang lain itu baik, tapi yang lebih baik adalah memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makanan, memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan pakaian, memberikan pertolongan kepada orang yang meminta pertolongan. Itu yang terbaik. Maka sebenarnya setelah diberikan petunjuk oleh Allah, setiap satu daerah itu pasti di lingkungan orang miskin pasti ditaruh orang kaya di situ. Jadi setiap daerah tidak ada orang miskin semua. Jadi ada orang miskin di tengah-tengah pasti ditaruh orang yang mampu. Tujuannya Allah adalah untuk menguatkan orang yang tidak mampu dan menjadi amalia orang yang mampu. Jadi di lingkungan satu desa atau satu daerah pasti banyak orang miskin, di tengah-tengahnya pasti ada orang yang kaya. Karena itu termasuk fondasi kekuatan dunia. Kata Rasulullah, "Iwa dunya bi arba'ati asya." Dunia itu dibangun atas 4 pilar. Dunia itu dibangun atas 4 tiang. Jadi kalau orang zaman dulu bangun masjid pakai 4 tiang, kemudian bangun rumah juga pakai 4 tiang. Sebenarnya ini ada filosofinya dan ada dasar hadisnya. Jadi dunia itu dibangun oleh 4 pilar atau 4 tiang. Begitu juga satu bangunan dibangun kekuatannya dengan 4 tiang, 4 pilar. Tapi lama-kelamaan adat itu, kebiasaan itu sudah mulai hilang. Dulu kalau kita perhatikan di masjid-masjid di Jawa atau di mana masjid-masjid tua, itu pasti tiangnya itu 4. Itu sebenarnya ada dasar hadisnya, bahwa dunia itu dibangun atas 4 pilar, 4 tiang. Lah kalau satu saja runtuh berarti bangunan sudah hampir runtuh. Yang pertama bi'ilmil ulama, dunia itu tetap utuh, tetap ada sampai sekarang ini karena dengan adanya ilmunya para ulama. Kalau ulama sudah tidak ada, ilmunya ulama sudah tidak lagi dibutuhkan, maka berarti satu pilar dunia telah runtuh. Buktinya telah runtuh itu adalah kehidupan tak nyaman lagi, hidup dah tak tentram lagi, pemimpin sudah tidak adil lagi, kehidupan tak nyaman, banyak masalah, banyak bencana. Kalau hujan kebanjiran, kalau panas kebakaran. Itu tanda sebenarnya efek daripada ilmunya ulama itu sudah hilang. Karena kecintaan minat orang mempelajari sekali. Bahkan zamanun ala ummati yafiruna 'anil ulama wal fuqaha, pada umatku akan lari daripada tuntunan para ulama dan ahli fikih. Jadi kalau kita perhatikan sudah sampai zamannya. Akan datang pada satu zaman, pada satu masa umatku akan lari daripada tuntunan ulama dan ahli fikih. Tapi benar, orang mempelajari fikih sudah tidak senang lagi, pelajari ilmu agama sudah tidak minat lagi, itu sudah sampai zamannya. Bahkan sekarang ada yang mengatakan salah satu aliran bahwa tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu tasawuf, tidak ada ilmu-ilmu yang lain yang pernah kita pelajari, adanya cuma satu ilmu tauhid. Itu kan ngeri. Padahal Rasulullah sudah mengklaim yafiruna 'anil ulama wal fuqaha, akhir zaman akan ada ataupun umat manusia akan jauh daripada tuntunan para ulama dan ahli fikih. Kemudian yang kedua yang menjadi pilarnya dunia, pertama adalah ilmunya ulama. Selagi ilmunya ulama masih kita amalkan, insya Allah dunia akan masih tetap tenang. Yang kedua bi'adlil umara, itu menjadi tiang dunia, adilnya para pemimpin. Kalau pemimpin sudah tidak adil, itu tanda bahwa dunia akan runtuh. Jadi pemimpin ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Kalau kita ingat di Surabaya itu ada namanya Puskesmas, pusat keserangan mas-mas. Di situ namanya Walad Doli. Doli itu ulama-ulama se-Jawa Timur istighosah, ya, mujahadah, ingin nutup Doli, tempat hiburan mas-mas itu. Semakin diistighosah, semakin ramai pengunjungnya. Dipanggilkan kembali ulama-ulama khos,
istighosah, mujahadah agar ditutuplah puskesmas itu tadi, agar yang masuk ke situ nanti gudikan, tapi yang masuk sama mulus-mulus. Lah akhirnya bagaimana tertutupnya itu? Turun wali kota Surabaya, tanda tangan, sampai sekarang tutup. Berarti prioritas surganya seseorang itu tergantung dengan profesinya. Kalau petani, surganya berarti di kejujurannya. Kemudian pedagang juga pada kejujurannya. Pejabat berarti pada kekuasaannya. Disitulah surganya. Ulama berarti di ilmunya. Itulah surganya. Jadi pemerintah punya wewenang yang menutup tempat-tempat seperti itu. Ulama yang mungkin bukan jalurnya dipanggilkan ulama-ulama yang khosbun, tidak diijabah oleh Allah, semakin ramai pengunjungnya. Didoakan agar gudikan semua yang datang tambah mulus-mulus. Nah, turun tangan wali kota, tanda tangan, baru sampai sekarang walat dolik itu sudah tutup, dolik itu sudah tutup. Artinya memang surga itu tergantung dengan profesi kita masing-masing. Jadi tidak pasti juga itu ahli agama jaminan surga, terus ini tidak ahli surga. Tidak, semua orang punya kesempatan sesuai dengan statusnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekerja jadi pimpinan, jadi pimpinan yang terbaik, jadi pejabat ya jadi pejabat yang baik, jadi pedagang ya jadi pedagang yang baik, itu berarti surganya lewat jalan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemudian yang keempat, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ini dirindukan oleh surganya Allah. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang bentuknya sirriyah, bentuknya adalah rahasia. Sholat Allah kasih tahu pahalanya. Kalau jamaah berarti 27 pahala. Orang zakat dikasih tahu pahalanya oleh Allah. Kemudian orang sedekah dikasih tahu pahalanya. Tapi kalau puasa Allah tidak dikasih tahu pahalanya. Karena memang langsung Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Jadi tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang pahalanya orang puasa Ramadan, itu tidak ada. Karena yang membalas langsung Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan seorang manajer cari anak buah, dia kasih tahu, kamu kalau mau kerja sama saya kasih gaji satu hari 150.000. Ada yang satu, kalau mau kerja sama saya yang penting bagus kerjanya, nanti pokoknya adalah saya kasih. Itu kita kerja kayaknya lebih hati-hati dikasih iming-iming dengan tidak dikasih iming-iming. Sama dengan Ramadan begitu juga, tidak diiming-imingi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala orang ibadah puasa ini. Artinya begitu besarnya sampai tidak disebutkan berapa pahala orang yang melakukan ibadah puasa. Maka dikatakan ibadahnya adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Sholat bisa orang lain lihat, zakat orang semua tahu, haji satu kampung antar orang. Kalau pura-pura haji, terus kemana berangkatnya? Pura-pura sedekah kita rugi, duit habis, pahala nggak dapat. Pura-pura sholat, canggung gerakannya. Tapi kalau puasa tidak, nggak ada orang yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bisa dibohongin jam 8, jam 9 sarapan, nanti keluar rumah agak-agak hilap bibirnya, kan keluar dari rumah kena angin ke kanan, ikut turun ke kanan, gitu. Kelihatannya seperti puasa. Nggak ada orang yang tahu pada saat wudhu. Keran banyak kita wudhu, kita telan air. Pada saat kubur-kubur kita telan air. Gak ada orang tahu, tapi kenapa tidak kita lakukan? Nah, itu pertanda memang Ramadan itu mendidik manusia menjadi orang yang jujur. Seharusnya kan bisa. Gak ada orang tahu, sambil kubur-kubur telan air masuk perut, hilang hausnya. Tapi tidak ada orang tahu, tapi tidak ada orang melakukan itu kecuali anak-anak kecil dulu. Terus sekarang gak ada orang yang mau. Artinya memang Ramadan itu membentuk, menjadikan orang yang menjadi jauh lebih jujur, karena ibadahnya adalah ibadah sirriyah.
Dari mulai berbuka puasa sampai sahur itu nilainya pahala semua. Ya. Dari mulai berbuka puasa itu ada nilai pahala, kemudian sahur ada nilai pahala, belum ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi di sini diatur oleh Rasulullah, orang yang berbuka puasa itu yang baik minum air putih 3 butir kurma, berangkat ke sholat maghrib itu ronde pertama. Nanti ronde kedua habis sholat maghrib baru makan makanan yang agak berat, makan nasi boleh tapi jangan banyak-banyak. Nanti habis sholat isya tarawih baru makan habis-habisan langsung tidur. Tapi kalau seumpamanya seharusnya 3 ronde kita hantam 1 ronde, yang tumbang itu kita didengar azan langsung makan makanan yang berat, nasi 2 piring, itu yang tumbang kita. Nah, jangan sampai ibadah puasa laparnya setengah mati, kemudian setelah buka kenyangnya setengah mati. Ini jadi tidak baik. Jadi walaupun puasa kemudian berbuka itu adalah pahala, tetapi juga masih diatur oleh Rasulullah SAW. Dan doa-doa yang sangat mustajabah pada bulan suci Ramadan ini, pada hari puasa ini yang terutama satu harinya itu pada saat melaksanakan berbuka puasa dan pada saat sahur, ini doa yang paling mustajabah. Jadi jangan diabaikan pada saat kita berbuka puasa. Berdoalah untuk hajat-hajat kita, berdoalah untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi itu saat-saat yang mustajabah. Begitu juga pada waktu sahur, itu saat-saat yang mustajabah. Jangan sampai terlepaskan untuk berdoa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya sampaikan karena menjelang waktu berbuka puasa, mudah-mudahan harapan kita Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang sudah lalu. Bagi orang yang usianya 30 tahun berarti pernah jumpa dengan Ramadan sebanyak 30 kali. Yang 40 tahun umurnya berarti 40 kali, yang 50 dan 60 tahun berarti 50 dan 60 tahun kali menjumpai Ramadan. Tetapi kita punya etikat bahwa ini adalah Ramadan terbaik dibandingkan dengan Ramadan yang sudah lalu, dengan harapan bahwa dengan keyakinan ini Ramadan terakhir dan tidak ada jaminan untuk kita sampai di Ramadan yang akan datang. Maka orang kalau beribadah bahwa ini adalah Ramadan terakhir, berarti Ramadan ini habis-habisan ibadahnya diperbaiki. Nanti kalau ibadah Ramadan kita baik, akan membentuk kita manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan kumpul kita pada hari ini, kumpul di hari yang mulia, di bulan yang mulia, nanti kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah beserta dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan al-'abid, hamdan yu'afi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hatta tarida al-ardu wa man 'alayha wa anta khairul warithin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا والشفيع
وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم آل وأزواجه وذريته بيته الكرام وإلى أرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والمفسرين وصوفية المحققين وحملة القرآن العظيم جميع أهل الطريقة والمنكرة خصوصا سلطان الأولياء شيخ علي أبي أسد الشاذلي شيخ بن عبد القادر الجيلاني وقدس الله سره وإلى حضرة الأرواح جميع العلماء جواء المرحومين المغفورين خصوصا جميع الوالي صلى خصوصا سكاهات الشهيد dan itu kekariran kedepan semua khususnya bani Allah Syekh Abdul Syekh Mukhtar Al-Baqi Syekh Hasan Abdul Syekh Abdul Rahman ila jabatan hari Syekh Abdul Hamdan usulihi wa fur'ihi silsilatihi bidhum wa ila hadratil rahi jami'il ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha yaminiha ila shimaliha min آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا جميع قربائنا ومشايخنا ومشايخنا ونخص خصوصا إلى روحك محمد صالح بن جدهيري Ibu Rasiyah binti Maslah Bapak Dahlan bin Jamrah dan Ibunda Turibah binti Ali Tirjah Batul Khairi sekalian Mbah Mas Salam sekalian Mbah Jamrah sekalian dan Mbah Ali Tirjah sekalian Ibu Sri Khalifah binti Ahmadul Saleh Bapak Tikno bin Sukamto bin Ibu Umini binti Sumerlan Ahmad Dasuki bin Ahmadul Saleh Sri Wahyuni binti Muhammadul Saleh Bapak Uswandi bin Dahlan Bapak Sukarso Bapak Marianto dan Mariano bin Sarime Ibu Marniyah binti Sastro Ibu Rahimah binti Masalam Pak Debuang dan Pak Demardi bin Masalam Bapak Madarja Ummu Muslimah binti Ali Tirjah Mbah Sulawarti sekalian, Mbah Muslim sekalian, Mbah Sastro Lolo sekalian dan Mbah Tamah Wikrama sekalian Bapak Salim dan Bapak Turman bin Dulawarti Ibu Sarminah binti Kabisem Ayu binti Ali Agustar dan Bapak Nunung Jumena Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afahu wa'akrim nuzulahu wa wasi'a madkhalahu waj'al jannata maswahu Allahumma ja'al sawaba zalika minna ilayhi waj'al rabbina ilayhi fika kannahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa 'ilman lahu minan nar Allahumma anzil rahmata wal maghfirah min ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ارفع لهم الدرجات وصعد لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان وانصرنا مع الإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم نحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعلنا هذه الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين